Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat, saya ingin undang kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Karena berkat Tuhan telah kami terima sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Berkat-berkat telah kami bawa pulang ke rumah. Saatnya kami ingin mensyukuri semua berkat Tuhan melalui persatuan dalam ibadah rumah tangga kami. Tuhan, izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kerohanian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita, Sabat hari Rabu 3 Juli 2024 yang berjudul Baptisan Yesus. Saudaraku, apabila kita membaca di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 13, demikian firman-Nya, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yesus. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Saudaraku, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Siapakah yang hadir di baptisan Yesus dan apakah yang terjadi? Yohanes membaptiskan Yesus di sungai Yordan, tetapi ketika dia keluar dari air, dia melihat langit koyak, terbuka, dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dia mendengar suara Allah dari surga. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dikutip dari Markus 1 ayat 11. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan pentingnya baptisan Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama-sama meneguhkan awal pelayanan Yesus. Pentingnya peristiwa ini menemukan gemanya pada adegan salib dalam Markus 15. Banyak elemen yang sama dari kisah itu akan muncul kembali dalam adegan itu. Roh memimpin Yesus ke padang belantara. Kata memimpin berasal dari kata Yunani, ekbalo. Kata umum yang digunakan dalam Injil Markus untuk mengusir roh-roh setan. Kehadiran roh di sini mengilustrasikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus. Tuhan sudah memulaikan perjalanan pelayanannya dan dia segera berhadapan dengan iblis. Nuansa pergumulan dalam adegan tersebut ditampilkan oleh referensi 40 hari pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran binatang liar dan malaikat yang melayani Yesus, ciri yang tidak biasa dari adegan pembuka Injil Markus adalah bahwa Yesus diperkenalkan sebagai satu tokoh yang memiliki baik keilahian dan kemanusiaan. Di sisi keilahian, dia adalah seorang Kristus, Sang Mesias, Markus 1 ayat 1. Tuhan diumumkan melalui seorang utusan, Markus 1 ayat 2 sampai 3. Lebih berkuasa dari Yohanes, Markus 1 ayat yang ke-7. Sang anak yang terkasih atas siapa Roh Kudus, Markus 1 ayat 10 dan 11. Namun
pada sisi kemanusiaan kita melihat hal berikut. Dia dibaptis oleh Yohanes, bukan sebaliknya. Markus 1 ayat 9. Dia digiring oleh Roh. Markus 1 ayat yang ke-12. Dicobai oleh iblis. Markus 1 ayat yang ke-13. Dengan binatang liar. Markus 1 ayat yang ke-13. Dan dilayani oleh para malaikat. Markus 1 ayat yang ke-13. Mengapa hal ini begitu kontras? Hal ini menunjuk kepada kenyataan menakjubkan mengenai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita, namun juga adalah seorang manusia, saudara kita, dan teladan kita. Saudaraku, bagaimanakah kita sepenuhnya memahami gagasan ini? Kita tidak bisa. Namun, kita menerimanya dengan iman dan rasa kagum pada apa yang kebenaran ini ungkapkan kepada kita tentang kasih Allah bagi umat manusia. Apakah yang diceritakan di sini tentang kasih Allah yang luar biasa sehingga meskipun Yesus adalah Allah, Dia mau mengambil kemanusiaan kita untuk dirinya sendiri supaya dapat menyelamatkan kita? Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya undang kembali, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang menekankan bagaimana Yesus adalah Tuhan yang Engkau utus, yang mana ada Bapa dan Roh Kudus bekerja bersama-sama selama pelayanan Yesus di dunia ini. Biarlah setiap pelajaran demi pelajaran dapat kami pahami dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Kami sembahkan doa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.